Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengujian motor induksi 3 fasa rotor sangkar dengan menggunakan software MATLAB. Nanti yang kita lakukan pengujian ada empat pengujian. Yang pertama nanti kita uji tegangan DC, kemudian uji hubung singkat, yang ketiga uji tanpa beban atau no load test, dan yang keempat uji berban atau on load test. Dalam pengujian motor induksi 3 fasa nanti yang akan kita amati terkait karakteristik motor induksi 3 fasa yaitu menentukan besarnya rugi tetap besarnya rugi tetap atau fixed losses motor induksi 3 fasa. Kemudian yang kedua menentukan rugi tembaga. Yang ketiga menentukan besarnya faktor daya. Nanti ada banyak faktor daya di uji hubung singkat, uji tanpa beban, dan uji berbeban, dan sebagainya. Kemudian yang keempat menggambarkan grafik fungsi kinerja motor induksi 3 fasa dalam bentuk circle diagram nanti. Baik, kemudian alat yang kita gunakan software MATLAB, kemudian alat tulis, penggaris atau busur nanti untuk menggambar circle diagramnya itu, misal menggambar manual atau menggunakan software vektor atau AutoCAD atau sejenisnya. Baik, yang pertama kita lakukan untuk uji tegangan DC atau DC test. Ini yang akan kita uji adalah belitannya. Artinya nanti output atau keluaran dari uji tegangan DC ini yaitu kita cari harga resistansinya. Sesuai di tabel 1 nanti kita akan ketahui nilai resistansi dari belitan stator. Resistansi per fasenya berapa ohm. Bagaimana caranya? Ya, dengan menggunakan tegangan DC. Nanti tegangan DC-nya berapa volt, kemudian arus yang mengalir berapa, nanti kita bisa cari resistansinya itu berapa ohm. Baik, yang pertama kita buat dulu modelnya. Model seperti ini kita gunakan Simulink ya. Baik, kita buka dulu yang Simulinknya ini. Yang pertama kita masukkan adalah tentunya motornya ya, motor induksi 3 fasa. Itu ada di library Simscape nih, Sim Power System, kemudian mesin ya. Kita klik aja ya. Kita pilih asynchronous mesin SE unitnya, kita drag aja seperti ini. Nah, kemudian ini kita atur. Nah, kita gunakan model yang bawaannya saja. Kita pilih yang nomor 15. Ya, ini yang 4 kW ini, 400 volt, 50 Hz, 1430. Nah, kemudian untuk mechanical inputnya kita pilih ini torsi ya. Kita klik OK. Nah, kemudian kita masukkan tegangan DC ya. Tegangan DC itu ada di electrical sources. Kemudian ini DC voltage source. Nanti kita atur ini 5 volt aja, nggak usah besar-besar. Ini berarti VDC. Kita atur 5 volt. Kemudian agar kita bisa ketahui arus yang mengalir ya, kita sisipkan ampere meter. Berarti ini IDC, arus DC yang mengalir berapa. Oke. Nah, kemudian ini kita sambungkan di terminal A, ya, terminal A. Kemudian yang ini sisi negatifnya kita sambungkan di terminal B. Nah, seperti ini. Nah, kemudian karena ada apa tadi di lab sheet-nya ini ya, voltmeter. Oke, kita pasang voltmeter. Jadi VDC-nya berapa? Oh, nggak bisa. VDC spasi, karena kalau sama nggak bisa. Ini yang positif, kita hubungkan ke positif.
negatif ke negatif. Oke, kemudian kita tampilkan display di sync, kemudian display arus DC. Kita copy paste saja. Tegangan DC. Atau ini VSDC itu boleh bisa. Dan ini IDC. Nah, kemudian ini kita sambungkan ke pembacaan ampermeternya, ya. Kemudian ini ya, voltmeternya. Oke. Karena di model simulingnya ini, ketika idealnya kalau seperti ini bisa jalan ya, idealnya. Tapi nanti kan ada error karena ini ada yang terbuka, ini ada yang terbuka. Jadi kita kalau biar apa istilahnya, biar simulasinya ini jalan ya, ini kita kasih resistor, kemudian kita hubungkan ke ground, namanya snubber resistance itu. Oke, kita tambahkan konstanta ini untuk inputnya. Nah, ini kita buat 0 aja ini. Misalnya loadnya beban. Kemudian karena ada output, nah output dari parameter motornya ini, nah karena kita tidak amati, nah ini kita blok terlebih dahulu atau terminate gitu ya, nah biar tidak error nanti. Nah ini kalau kita jalankan simulasi nanti ada errornya. Oke, kita amati dulu. Yang pertama apa ini? Yang pertama power GUI-nya. Oke. Oh iya, lupa power GUI ya. Di SimScape. Sim Power System ya. Ini power GUI. Oke, kemudian kita coba run lagi. Oke. Nah, ini. The following two blocks cannot be connected in series because they are modeled as current sources. Jadi, add a high value resistance in parallel with one of the two blocks. Kita tambahkan resistor dengan resistansi tinggi itu dipasang paralel. Nah, biar nanti tidak error nih. Kita tambahkan resistor ini. Kita pilih yang paralel RLC branch ini. Nah, dan kita setting resistor saja. Nah, berapa resistansinya? Kita pasang 8.000 atau 80.000? 80.000 ya. Ya, 80.000. Kemudian ini kita perkecil saja. RC gitu, kita pasang RC. Kita rotate. Oke. Ini kita copy saja karena ada 3 buah terminal ABC. Nah, kita copy sebanyak 3 buah. Oke. RC1 ini RC2. Oke, ini kita hubungkan di terminal A ini. Yang pertama terminal A, kemudian yang terminal B, yang ini terminal C. Nah, kemudian dari terminal yang bawah ini kita hubungkan ke ground. Di electrical source kita ambil yang enggak ada groundingnya, elemen. Ya, ini grounding. Nah, kita ground. Baik. Kita coba, kita jalankan simulasinya. Ya. Tegangan DC-nya 5 volt, kemudian arus ya, ini bukan V ya, sorry, terbalik ini.
terbalik, simulation, stop. Nah, ini yang tegangan DC-nya, yang ini, ya seperti ini, arus DC-nya. Kita run. Nah, tegangan DC 5 volt, arus DC-nya sekian. Kita tunggu sampai benar-benar dia berhenti. Arusnya ini kan masih terus naik ini. Nah, kemudian nanti kita masukkan dalam tabel. Jadi, nah, isikan data pada tabel 1, berapa tegangan DC-nya berapa, 5 volt kan, kemudian arus DC-nya berapa ampere, kemudian kita bisa hitung resistansinya. Nah, karena arus DC-nya ini dia melewati dua buah belitan ya, antara belitan A dan B, itu belitan A dan B. Jadi nanti untuk menghitung resistansinya nanti harus dibagi dua, ya, harus dibagi dua. Jadi kalau di handout yang saya sematkan itu, nah seperti ini. Jadi tegangan DC kita sambungkan ke dua terminal antara belitan yang A dan B itu ya. Nah, ini arus yang mengalir dari belitan pertama kemudian kembali lagi ke sumber melalui belitan yang kedua, sehingga melalui dua buah belitan, sehingga nanti untuk menghitung resistansi nanti harus dibagi dua, ya, dibagi dua di tabelnya ini. Oke. Nah, itu untuk yang uji yang pertama, uji tegangan DC atau DC test. Ini kita gunakan untuk mengukur resistansi belitan statornya. Itu.